Saya, Alfi Salman Fauzia, sebagai moderator dan penyaji 1. Rekan saya, Vira Wulandari, sebagai penyaji 3 dan notulen. Dan Kintan Mega Utari sebagai penyaji 2. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kami sampaikan yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif. Apa itu kalimat? Kalimat adalah bagian bahasa terkecil dalam bentuk lisan atau tulisan yang menggambarkan pikiran yang utuh dan diakhiri dengan intonasi akhir. Adapun unsur-unsur kalimat ada 5. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara. Predikat adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan si pembicara tentang subjek. Objek adalah bagian untuk melengkapi apa yang digagaskan oleh subjek dan juga predikat. Pelengkap adalah bagian untuk melengkapi apa yang digagaskan oleh subjek dan juga predikat. Apa bedanya objek dan juga pelengkap? Kalau objek dapat dipasifkan dengan cara dipindahkan ke kalimat awal. Kalau pelengkap tidak dapat dipasifkan dengan cara dipindahkan ke kalimat awal. Keterangan merupakan pemberi keterangan apa yang dilakukan oleh si subjek dan juga predikat. Kalimat menurut struktur gramatikal. Yang pertama ada kalimat tunggal. Yang kedua ada kalimat majemuk. Dan yang terakhir ada kalimat bertingkat. Kalimat menurut retorika. Saya akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kelogisan, yaitu kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, subjek tidak ganda, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, predikat tidak didahului oleh kata yang. Kedua, keparalelan, yaitu kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Artinya, kata kerja harus kata kerja semuanya dan jika kata benda harus kata benda semuanya. 3. Ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat dan membuat urutan yang logis, misalnya angka 1, 2, dan 3. 4. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. 5. Ketepatan, yaitu pemilihan diksi atau pilihan kata harus tepat. 6. Kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. 7. Kepaduan adalah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. 8. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata paralel. 9. Keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang dibuat harus harmonis dengan pola pikir dan struktur bahasa. Selanjutnya 3 contoh kalimat efektif. Contoh yang pertama, siswa-siswi mengikuti pelajaran bahasa Indonesia secara daring. Contoh yang kedua, ibu membuat
es teh manis yang rasanya sangat manis. Contoh yang ketiga, Bapak Rudi dipersilahkan menempati podium untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Wulandari, NPM 2150189. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi atau manfaat kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, dan penerapan kalimat efektif. Fungsi atau manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki fungsi utama, yaitu membantu proses berkomunikasi menjadi lebih efektif. Dan adapun beberapa fungsi dari kalimat efektif yang pertama adalah menghemat penggunaan kata. Dengan kita menghemat penggunaan kata ketika berkomunikasi, maka kata yang kita ucapkan tidak akan bertele-tele. Yang kedua adalah waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Maka ketika kita menghemat penggunaan kata, otomatis waktu yang kita gunakan ketika berbicara akan lebih singkat. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, membantu pola pikir menjadi lebih logis dan lebih ringkas. Dan yang kelima, menyampaikan gagasan menjadi lebih mudah dipahami. Nah, ketika kita dalam penulisan atau dalam berbicara menggunakan kalimat efektif, maka ketika kita menyampaikan gagasan, orang yang mendengarkan atau orang yang membaca akan lebih mudah memahaminya. Yang keenam adalah mengurangi tafsir ganda dan penyampaian gagasan. Ketika kita menyampaikan gagasan, maka ada beberapa kata yang mempunyai makna ganda. Untuk mencegah dan mengurangi makna ganda tersebut, ada baiknya kita menggunakan kalimat efektif ketika berbicara. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah keutuhan, yang kedua perpautan, yang ketiga penegasan, yang keempat ekonomi, yang kelima variasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah keutuhan. Keutuhan adalah kesepadanan struktur dan makna kalimat. Jadi setiap unsur kalimat harus memiliki kesatuan makna. Contoh, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Preposisi bagi di sini sangat mengaburkan kalimat. Jadi dalam membangun suatu kalimat efektif itu tidak dianjurkan menggunakan preposisi di depan kalimat. Maka alangkah baiknya jika preposisi bagi di sini dihilangkan agar kalimat menjadi lebih efektif. Yang kedua, perpautan. Perpautan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam suatu kalimat. Contoh, polisi menangkap pencuri itu karena telah diketahui keberadaannya. Maka kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif karena menangkap merupakan kata kerja yang aktif dan sedangkan diketahui merupakan kata kerja yang pasif. Maka bisa diganti kata kerja yang pasif itu menjadi mengetahui. Asalnya kan diketahui menjadi mengetahui agar menjadi kalimat efektif. Maka kalimat berubah menjadi polisi menangkap pencuri itu karena telah mengetahui keberadaannya. Yang ketiga adalah penegasan pada ide pokok kalimat. Contoh, saya sudah baca buku itu. Penekanan dengan mengubah konstruksinya menjadi buku itu sudah saya baca. Nah, lebih tegas karena ide pokoknya diberi penekanan dengan mengubah struktur kalimatnya. Yang keempat adalah ekonomi atau kehematan, yaitu meninggalkan kata-kata yang mubazir yang ada pada kalimat. Contoh, rapat ini akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 bulan September 2021. Alangkah baiknya jika hari, tanggal, bulan itu dihilangkan agar kalimat lebih efektif, kalimat lebih pendek. Meskipun kata-kata itu dihilangkan tapi tidak mengubah makna kalimat tersebut. Yang kelima adalah variasi, mengubah struktur kalimat, diksi atau gaya bahasa. Contoh, pemerintah melakukan penghematan APBN, maka struktur kalimatnya bisa diganti menjadi penghematan APBN dilakukan oleh pemerintah, mengubah kalimat itu menjadi pasif, namun maknanya tetap sama. Penerapan kalimat efektif. Ada beberapa penerapan kalimat efektif. Yang pertama adalah kalimat efektif dan penerapan EYD. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata diksi. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk.
Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Dan yang terakhir, kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama adalah kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan. Kalimat efektif dan pilihan kata diksi. Diksi adalah pilihan-pilihan dan penempatan kata ketika seseorang berbahasa. Dan kata diksi digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap terdiri atas unsur-unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, serta pelengkap. Sedangkan kesepadanan ialah hubungan antara timbal balik, antara subjek dengan predikat, antara predikat dengan objek, serta pelengkap atau keterangan. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran, jadi ketika kita menyusun suatu kalimat efektif, maka bahasa yang kita gunakan itu harus sama. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Jadi, bisa dengan mengubah posisi kata dalam suatu kalimat agar bisa menekankan